salam sepak bola ya. Tadi gue baru kelar kan untuk MotoGP Catalunya, jadi ini seri ke-11. Dari rencana ada sekitar 20 race ya, 20 race. Sudah masuk race ke-11. Tadi sebetulnya di awal banyak crash yang terjadi ya, sehingga harus dilakukan restart ulang. Jadi yang crash itu ada Pecco ya, Pecco kena kaki sebelah kirinya dan langsung ada medical check up ya. Lalu sempat terjadi juga crash besar ya, yang melibatkan Binder, Alex Marquez, Gigi Antonio, Enea Bastianini. Dan tadi sebetulnya insiden ini diawali ketika Enea ini coba untuk membalap Binder atau Miller dari sisi kanan, sisi dalam, cuman motornya Willy terangkat sehingga gripnya nggak dapet, crash ngehantam 45 motor. Ya, selepas itu gue bilang untuk kapasitas mesin ini dalam artian terlalu besar. Ini gue bilang dengan karakteristik sirkuit lama ya, dalam artian ini kan termasuk salah satu sirkuit old, di mana karakteristik sirkuitnya ini lebih ngandelin speed cornering, dan dengan race yang berdekatan seperti ini, posisi startnya seringkali terjadi crash, dan di musim ini udah sempat 3 kali 4 kali kejadian seperti ini. Dan ini jadi catatan juga buat FIM ya. Dan tadi sebetulnya untuk berjalannya race, sebetulnya Aprilia ini mendominasi. Jadi udah kelihatan dari sprint race kemarin dan sekarang di race, full race-nya mereka kelihatan mereka punya confidence juga. Apalagi di awal race ini Viñales sudah langsung nekan balap Jorge Martin, dan Alex juga balap Jorge Martin. Dan ya, untuk Aprilia sendiri sebetulnya dengan karakter sirkuit seperti ini, mereka sudah mematahkan dalam tanda kutip kutukannya lah, karena kan Aprilia ini dikenal dengan motor yang berat ya, karena mereka masih menggunakan rangka baja. Jadi ketika karakteristik sirkuit kayak Catalunya yang lebih ngandelin speed cornering ini susah. Jadi Aprilia di race ini betul-betul mematahkan kutukan seperti itu. Lalu di Ducati Jorge Martin, gue bilang di sini dia ini smart. Kenapa? Karena dia sebagai title contender langsung dari Pecco, melihat Pecco jatuh dan gak bisa lanjutin race, dia memutuskan oke, gue stay di posisi ketiga dengan mengurangi gap point, dan sekarang dia hanya tertinggal 50 angka, dan race minggu depan langsung main di San Marino. Jadi gue bilang ini Pecco, gue bilang kondisinya, gue bilang ya sekitar 50% lah, karena kaki kirinya ini dia terluka, terkilir juga ya. Gue harap nggak kenapa-kenapa, jadi biar MotoGP lebih seru juga. Cuman dengan kondisi 50%, gue bilang Pecco ini berat untuk menjalani race minggu depan di San Marino. Ya, lalu yang agak sedikit kejutan itu di mana Quartararo ya. Ya emang ini sirkuitnya memang benar cocok untuk Yamaha karena lebih banyak tikungan, dan Yamaha ini motor yang kuat seperti itu. Jadi ketika 3 garis lurus kelihatan banget Yamaha ini keteteran, dan di tikungan dia coba untuk menekan, enjoy. Dan ya, Quartararo gue bilang ini patut diapresiasi karena dia beberapa respon struggling juga dengan motornya ya. Lalu untuk KTM Binder ini apes karena ya motornya kena technical problem juga. Dan Miller gue bilang Steel Miller juga nggak begitu bagus di race musim ini ya. Jadi sebetulnya Miller ini punya potensi juga dengan motor KTM, cuman dia nggak punya pace yang kayak Binder lah untuk Miller ya. Lalu kita lihat dari salah satu title contender langsung, yaitu Bezzecchi juga beberapa penampilan race terakhir dia nggak punya pace. Jadi gue bilang Bezzecchi ini persis seperti Enea tahun lalu. Jadi dia ketika mulai ada pressure dia nggak bisa ngatasin itu.
Ya, lalu yang agak sedikit kejutan itu Fabio Di Giannantonio dan Augusto Fernandes. Jadi dua rider rookie ini gue bilang uh, patut diapresiasi juga, terutama Augusto Fernandes. Fernandes ini gue bilang di musim debutnya ini dia cukup bisa berhasil dengan berapa kali mengasapi rider-rider yang berpengalaman dari dia. Ya, lalu ya kita mau bahas Honda ya susah juga karena motornya pun gue bilang udah betul-betul nggak enak lah buat ngapain, buat belok nggak enak, buat balap lurus juga nggak ada power. Jadi gue bilang ya Mark juga serba salah ketika dia coba nekan dikit jatuh sliding dan finish posisi ke-13. Ya udah salah satu maksimal juga untuk Mark di sirkuit ini, apalagi untuk posisi 13 ini bukan posisi yang enak untuk Mark karena dia bisa biasanya bersaing untuk kemenangan, dan sekarang dia harus bersaing untuk mendapatkan ya 3-4 poin. Dan kalau Honda nggak ada perubahan ya gue bilang ya tahun depan ya bisa jadi Mark nggak akan perpanjang kontrak. Oke?